Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi, MPD. Video ini dipersembahkan oleh Lembaga Konsultasi dan Penyelenggara Pelatihan LKPP Andragogi. Kami melayani konsultasi berbagai persoalan organisasi dan orientasi pelatihannya. Yang kedua, penyedia layanan pelatihan manajemen sumber daya manusia, motivasi, kependidikan, dan outbound. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di andragogi.com, teoribagus.com, Andragogi Channel, dan dapat pula menghubungi WA kami 0811 6654 151. Ini adalah video ke-6 pada seri pengembangan sumber daya manusia. Selamat mengikuti sajian kami berikut ini. Pada video ke-6 ini kami akan membicarakan kisah tentang sekawanan kata kecil. Di suatu hari ada sekelompok kata-kata kecil yang ingin berlomba. Tujuannya adalah mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada para peserta. Perlombaan pun dimulai. Secara jujur, tak satu pun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil itu akan bisa berhasil mencapai puncak menara. Terdengar jelas banyak sekali nada miring dari kursi penonton. Ada yang mengatakan, oh betapa kecilnya mereka. Mereka tidak akan bisa sampai ke puncak. Atau saya ragu. Atau menaranya terlalu tinggi. Saya yakin mereka tidak akan bisa. Atau saya tidak yakin. Tapi meskipun demikian, ada suara penonton yang juga menyemangati mereka. Walaupun dalam jumlah yang tak seberapa. Ayo, jangan gentar, dan sebagainya. Tapi ada juga kemudian yang menghancurkan nyali mereka dengan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan, seperti saya menyesal telah menyaksikan mereka. Kata-kata kecil itu pun mulai memanjat menara tersebut. Dan mulai berjatuhan satu persatu. Penonton makin berteriak atas kegagalan mereka. Di kursi penonton terdengar jelas, apa ku bilang, mana kalian mampu? Atau, itu kan? Atau gue bilang juga apa? Atau kasihan sekali mereka. Dan nada-nada miring lain yang justru akan sangat menyakitkan bila terdengar. Kodok kok manjat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan semakin banyak lagi yang berjatuhan mendengarkan nada-nada miring yang disuarakan di kursi penonton. Kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Meskipun masih ada terdengar jelas nada-nada miring yang disuarakan di kursi penonton. Penonton terus berteriak, sudah semakin terlihat kelelahan kalian. Masih jauh, baru setengah, sudahlah. Kalian tak akan bisa. Bahkan suara miring itu juga terdengar, kodok tahu diri dong. Dan banyak lagi suara-suara miring yang juga terdengar di kursi penonton. Makin banyak yang lelah, menyerah, dan akhirnya berjatuhan. Tapi ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi.
Dia tak kenal menyerah kalah, meskipun suara penonton semakin berteriak miris. Akhirnya katak yang lain telah menyerah untuk menaiki menara tersebut, kecuali seekor katak kecil yang begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya yang berhasil sampai ke puncak. Semua katak kecil yang lain ingin tahu bagaimana katak ini bisa melakukannya. Seekor peserta bertanya, bagaimana bisa katak yang berhasil itu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan yang berat ini? Kira-kira ada yang tahu apa jawabannya? Silakan, Anda bantu menjawab. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu dengan jawabannya? Mungkin jawaban Anda salah, tapi juga mungkin ada di antara Anda yang memberikan jawaban benar. Jawaban yang benar dalam kisah ini adalah ternyata jawabannya kata pemenang itu adalah tuli. Betul. Ternyata kata pemenang ini adalah kata yang tuli, sehingga dia tidak mendengarkan apapun perkataan miris yang disampaikan oleh penonton, apapun cemoohan yang disampaikan oleh penonton. Karena dengan tulinya itu, maka kekuatan itu tetap di dalam dirinya untuk terus mencapai tujuan. Nasihat dari cerita ini adalah, jangan sekali-kali mendengar kata orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif atau pesimis, karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita dan menjauhkannya dari kita. Belajarlah mendengar kata hati dan belajarlah dari pengalaman yang pernah kita alami, karena segala sesuatu yang kita dengar dari hati dan kita pelajari dari pengalaman akan mempengaruhi perilaku kita. Oleh sebab itu, selalu tetap berpikir dan bertindak positif. Yang terpenting adalah tuli yang kita maksud di cerita ini adalah cara kita menyikapi berbagai halangan dan rintangan berupa anggapan negatif orang lain terhadap kita. Tuli yang kita maksud di sini bukan tuli yang sebenarnya, tapi adalah mentulikan diri. Lihatlah cerita sederhana ini. Ketika ada suami dan istri berjalan tapi kudanya tetap dibiarkan berjalan, maka akan ada cemoohan orang lain. Tapi ketika suaminya naik sendiri, muncul cemoohan baru. Ketika suami istri naik ke kuda itu juga muncul cemoohan baru. Ketika istrinya dibiarkan naik sendiri, masih ada cemoohan baru. Ingat, kamu tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Apapun yang kamu lakukan, mungkin akan ada seorang yang akan mengkritikmu. Ada kalanya kamu perlu bersikap bodoh amat. Terima kasih, semoga bermanfaat cerita sederhana ini. Salam Andragogi.